أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد خير من محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها
Amin. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر وتذكير الخلق على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول وتعالى إلى الهدى وكذلك أن الخير اتباع مرضاتك وذل ثوابك اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك يا الله سبحانك يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من أخرج أحد خير الخير وأعانه عليه اللهم انصرنا إن عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحبايب والحاضرين المستمعين حاضرات رحمكم الله جزاكم الله حياكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah, alhamdulillah Rabbana. Bersyukur pada penuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memanjangkan umur kita dalam keadaan iman, Islam, tinggi, cinta kepada Allah dan Rasul, dalam keadaan taat kepada Allah. Diberikan sehat walafiat taufik sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini tanpa terasa 10 hari telah kita lewati, yang merupakan bagian pertama sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bulan hari-hari yang penuh rahmat telah kita lewati dan insya Allah rahmat Allah terus akan diberikan kepada kita pada hari-hari seterusnya. Kita akan masuki dari malam hari ini sampai 20 adalah hari-hari penuh maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana maghfirah itu telah kita dapatkan masyaallah hadirin dari malam pertama dari bulan Ramadan. Allah telah limpahkan begitu besar maghfirah demi maghfirah untuk kita, begitu besar ampunan dosa demi ampunan dosa Allah limpahkan untuk kita. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan kita dengar bersama, di antara 5 kelebihan kekhususian yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah Allah berikan kepada umat lainnya, dari malam pertama dari bulan Ramadan malaikat Allah memohonkan ampun untuk kita, dan kemudian insya Allah pada hari terakhir dari Ramadan semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui maka kita akan ada pada diri kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita akan mengharapkan Ramadan semuanya dalam satu tahun ini adalah Ramadan. Ma'asyiral habaib hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah jazakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab syarah hadis daripada syarah Ratibul Haddad yang disusun oleh Imam Al-Arifillah Da'ilullah Habib Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, isi daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Masih di sini pembahasan cukup panjang tentang basmalah. Maka di sini untuk mengikat setelah fakir mutola'ah di sini mungkin banyak pembahasan yang terulang, maka kita langsung masuk pada fawaid faidah yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad yang beliau nukil daripada amalan yang diajarkan oleh Imam Ghazali mengenai suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah, amalan daripada amalan Imam Ghazali yang dipakai oleh banyak sekali daripada ulama-ulama, terutama ahli daripada yang ahli sunnah jamaah, termasuk Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. Beliau membaca ini amalan. Adapun Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ma'arif rahimahullah taala, qala Sayyidina Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad, berkata Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib, ba'da shalah itu amalan. Itu amalan yang kita disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan dengan membaca Fatihah. Jadi dalam setiap hari 5 waktu sholat itu ada amalan khusus namanya amalan suratul Fatihah. Yang mana amalan ini merupakan amalan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan
Ba'da salat subuh tuqra al-Fatihah al-mu'azzamah 21. Setelah salat subuh kita baca 21 kali surah Al-Fatihah. Ini yang teramalan. Wa ba'da zuhur 21 habis subuh. Ba'da zuhur 22 kali kita baca surah Al-Fatihah. Wa ba'da al-'asr 23. Adapun ba'da salat asar naik sekali lagi jadi 23. Jadi 21 subuh, zuhur 22, asar 23. Kemudian wa ba'da al-maghrib 24. Nah, untuk isya turun. Tidak 25. Untuk isya wa ba'da isya asyara marrat. Cuma 10 kali ibadah salat isya. Nah, ini amalan yang diambil dari Abdul Haddad sebagai faedah untuk kita dari amalan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Jadi 21 pada subuh. Kemudian pada zuhur 22, pada asar 23, pada maghrib 24, 10 pada isya. Secara gampang kita mengingatnya dari ini, masyaallah baik. Kita kemarin kita tahu sendiri Abdullah Haddad punya wirdul latif. Yang mana wirdul latif itu sendiri azkar wirid yang disunahkan dibaca pada subuh, pagi hari tidak harus sampai subuh, sempat subuh, jam 7, jam 8 yang jelas sebelum masuk pertengahan hari. Nah, boleh kita dulukan wirdul latif baru baca ini, atau baca ini dulu baru wirdul latif, atau kita baca Quran dulu, baca zikir dulu, baru salat, apa terserah. Yang jelas bagi pada subuh kita baca, pada zuhur kita baca juga, karena habis subuh ada wiridan. Kita habis main subuh kan baca la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali, Allah wajib minallah, Allah ada sendiri wiridan pada sholat ada. Nah, ini amalan tambahan bagi kita yang senang untuk beribadah, wabil khusus mungkin di bulan Ramadan ini. Nah, nunggu ke isyraq, barangkali nunggu ke terbit matahari, atau nunggu ke kita tadi pengen duduk di masjid sholat lama-lama, habis sholat kita amalkan yang amalan berbagai ngajak kita pergi sendiri dan kita memang hadir sini. Mari kita amalkan walaupun sekali seumur hidup jadilah. Kalau kita memang sudah banyak kita amalan, jauh ke apa yang kita dengarin walaupun sekali seumur hidup. Termasuklah kemarin yang kita dengar fadilah yang luar biasa menyambungkan Bismillah dengan Alhamdulillah. Kita tidak terbiasa putus ke Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita dengar fadilah menyambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah itu besar yang luar biasa. Maka amalkan walaupun sekali, tapi lebih sering jelas lebih afdal. Nah, ini pun kita amalkan walaupun sekali kita amalkan. Kemudian beliau mengatakan wa ba'da isya asyara marrat thumma ata bi bismil fatihah lahu alladhi qaddamna fil fa'idah al-'ashirah. Kemudian kita baca juga Fatihah sebagaimana telah kami sebutkan dalam buku ini dalam faedah yang ke-10. Wa sayati fil fa'idah sadisah asyar, dan akan kami sebutkan lagi faedah baca Fatihah pada fadilah faedah yang ke-16 insyaallah. Jadi kita ini faedah yang ke-12 pembahasan. Nanti faedah yang ke-16 disebut lagi pembahasan tentang faedah daripada membaca surah Al-Fatihah. Fala na'ti bihi huna, kami tidak akan sebutkan di sini. Fa'alika bihadza tarqi, maka engkau adalah kalau lanjutkan baca di kitab insyaallah kita sampai kepada faedah ke-16, masih pembahasan tentang fadilah mewiridkan surah Al-Fatihah. Fa inna sadatuna yusuna bihi katsiran, karena ulama-ulama kami, orang-orang tua kami, salaf kita itu banyak sekali mewasiatkan untuk mengamalkan Fatihah ini. Jadi Fatihah dijadikan suatu wiridan, suatu amalan. Banyak sekali di antara mereka. Qala al-Imam al-Kabir Muhammad al-Khatib asy-Syarbini fi tafsirih al-musamma Sirajul Munir fi i'anati ala ma'rifati ba'd ma'ani kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir. Dalam kitab yang bernama Sirajul Munir yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang kelebihan Fatihah. Di sini sebutkannya banyak sekali nama-nama surah Al-Fatihah. Kata isim, banyaknya nama suatu itu menunjukkan kemuliaan sesuatu. Banyaknya macam Madinah banyak sekali punya nama, Nabi Muhammad banyak sekali punya nama, Allah pun banyak sekali punya nama. Ini menunjukkan kemuliaan dari suatu benda tersebut. Di sini dia menyebutkan dalam kitab tersebut Suratul Fatihah, surah Fatihah kitab wa tusamma Ummul Quran. Surah Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Quran. Kenapa disebutkan Ummul Quran? Induk atau umi daripada Al-Quran. Dikarenakan di sini dikatakan li annaha muftatahatun wa mubtada'ah, karena dia permulaan daripada Al-Quran, maka dikatakan ummu faka'annaha asluhu wa mansya'uhu. Misalkan dia asli dari segalanya yang ada di sesudah Fatihah itu, sumbernya Fatihah itu. Maka dikatakan itu adalah sumber kita manusia, keluar dari ibu.
keluar dari ibu. Jadi keluar dari situ Al-Fatihah semua surah-surah yang berikutnya. Walidzalika tusamma asasan, disebut juga dengan Al-Qur'an ini surah asas, landasan, fondasi. Jadi fondasi Al-Qur'an ada pada surah Al-Fatihah. Waliannaha tashtamilu ala ma fihi min at-thana' 'ala Allah, yang mana di dalam surah Al-Fatihah terdapat di dalamnya pujian terhadap Allah. Surah yang pendek ini cuma 7 ayat, komplit ada galau di dalamnya. Ada galau di dalamnya. Di antaranya pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Itu pujian galau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbudi bi amrihi wa nahyi, dan kita menyembah Allah dengan perintah Allah dan menjauh apa yang dilarangkan Allah. Iyyaka na'budu, kita menyembah kepada Iyyaka nasta'in, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa bayanu wa'dihi, dan menjelaskan juga surah Al-Fatihah tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'idihi, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mana Allah memberikan kepada orang yang diberikan nikmat. Janji Allah memberikan nikmat bagi orang yang mengikuti jalan yang mustaqim itu. Aw ala jumlatil ma'ani fil hukum an-nadhirah dan an-nadhiriyah, dan juga menjelaskan tentang hukum secara ijmal, wal ahkam al-ilmiyah, dan hukum secara ilmu secara ijmal. An-nadhir hiya suluk tariq al-mustaqim, yaitu merupakan jalan orang untuk menuju jalan yang lurus. Wa itra ala maratibis su'ada wa manazil al-ashqiya, dan juga dari surah Al-Fatihah Allah menunjukkan kepada kita kedudukan orang-orang yang beruntung, suhada, wal ashqiya, dan kedudukan orang-orang yang na'udzubillah merugi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, inilah orang suhada, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah orang-orang yang ashqiya, itu orang yang akan menyesal, yang merugi kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannaha nazarat min kanzin tahtal arsh. Ini surah Al-Fatihah disebut juga dengan sebutan surah Al-Kunuz. Kunuz adalah kekayaan, dari segala macam sumber kekayaan. Al-Kunuz, sebagaimana dalam hadis Rasulullah pernah menggunakan kalimat ini, Al-Qana'ah kanzun la yafna, kata Rasulullah. Qana'ah, merasa cukup, adalah kekayaan yang tidak pernah bakal habis. Kalau punya sifat qana'ah, lebih hebat daripada kita minta harta yang banyak. Makanya ulama bilang juga, daripada kau minta harta banyak, lebih minta qana'ah dari Allah. Alhamdulillah, kalau minta harta banyak tak punya pada aku sampai terus. Dan kata Rasulullah, manusia kalau tunjuk segunung emas minta kedua dan seterusnya tidak pernah puas. Tapi kalau orang diberikan qanaah oleh Allah, dapat sedikit sudah ngasih Allah, lebih sudah lebih, tunjuk tu orang ngasih. Tidak ada macam kita. Kalau punya qanaah, bila ada punya qanaah, dia nggak bulan puasa ni. Bulan puasa ni kita dapat kiriman dari tetangga. Sebelah kanan tunjuk, belakang 4 tujuan yang tunjuk kalau. Kalau yang punya qanaah, ayo banyak gitu. Coba tegak langgar gue. Orang punya qanaah cukup lah, ada 2 lauk ni banyak lah, perempuan lah ada 2 macam ni, pempek lah 2 macam, kita kelanggar. Orang punya qanaah, kalau tak punya qanaah, jangan tunjuk kelanggar. Kaki habis terawih siapa tu lapar gitu, berjol tak habis terawih dah makan, kaki sahur dah makan, besok kalau nak kirim kelanggar, sudah tak lemak lagi. Nah itu tak punya qanaah. Tapi orang punya qanaah, cukup lah, ada 2 macam ni, perempuan sikap besar sikap kecil, tunjuk lah, kelanggar tunjukin ke tetangga. Beda secara zahir, gambar yang sangat kecil antara orang yang punya qanaah dengan orang yang punya qanaah. Kalau punya qanaah lain, selalu bersyukur. Itulah mereka yang dikatakan Rasulullah SAW. Idza ra'aita rajulan fadla bil mal fanzur ila man asfala bil mal wal qulub fanzur ila man asfala mink. Rasulullah mengingatkan kita untuk menanamkan pada diri kita, dan perlu kita minta masyarakat ikhwan habaib rahimakumullah, dan kita berdoa kepada Allah. Maaf, bukan nak menghalangi, anak dewek tidak ada menghalangi diri untuk minta hal kepada Allah, tapi minta untuk anak kita, keturunan kita qanaah. Karena minta harta tanpa qanaah itu celaka. Tapi kalau qanaah tidak punya harta, bahagia insya-Allah. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, "Idza ra'aita rajul", kalau kau menyaksikan ada seorang, kata Rasulullah, "Taqallallah bil mal wal qulub", dilebihkan Allah dengan harta dan ketampanan, kebagusan, maka fanzur ila man asfala minka, tunduk kepada kau jiwa orang yang kurang dari kau. Kalau jiwa ada orang lebih, jangan kau jiwa dia, tunduk kepada kau, Rasulullah, jiwa orang yang kurang dari kau. Biar qanaah, bersyukur. Alhamdulillah, masih punya motor. Kalau tu sepeda, kalau tahun-tahun yang punya sepeda nunduk lagi, tak ni punya motor. Alhamdulillah, pulang jalan kaki, jangan ke pasar masih pakai sepeda. Agak ada qanaah. Tapi kalau tak punya qanaah, kalau punya mobil masih. Yang tak punya mobil sih kok kurang. Segala sepakia masih sama budak. Hijau lagi, edit lagi lah macam-macam. Alhamdulillah. Agak ada. Yang minta sama Allah agar diberikan oleh Allah qanaah. Qanaah kan zenda ya. Ayat tidak pernah habis.
Nah, surah Al-Fatihah disebut juga Al-Qudus, yaitu kekayaan dan segala macam kekayaan. Kenapa? Li'annaha nazalat min kanzin tahtal 'arsy, karena dia diturunkan daripada sumber keberkahan segala kebaikan bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan juga surah Al-Fatihah dengan Al-Wafiyah wal Kafiyah. Dinamakan juga dengan nama Al-Wafiyah wal Kafiyah surah Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha wafiyatun kafiyatun fi sihhatis shalah, karena dia mencukupi sahnya salat. Kalau enggak baca Fatihah maka tidaklah salat. Dikatakan sebagaimana hadis yang kita bacakan dalam kitab hadis An-Nawawi, la salata bi ghairi qira'atil Fatihah. Makna hadis soalnya tidak dikatakan salat tanpa baca suratul Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah, insyaallah salat kita bakal sempurna. Maka dinamakan suratul Fatihah dia dengan Al-Wafiyah yang mencukupi. Al-Kafiyah sama artinya. Bikhilaf ghairiha 'inda al-qudrati 'alaiha, berbeda dengan surat yang lain. Kalau surat yang lain kalau kita mampu baca tidak apa-apa, tidak menjadikan sah dasarnya Pak salat. Tapi kalau Fatihah tidak dibaca maka tidak sah salat kita. Wasyafiyah wasyifa, dinamakan juga Al-Fatihah dengan syafiyah, penyembuh. Wasyifa, obat. Nah, Fatihah syifa min kulli da', sebagai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini, dia syifa li kulli da', kata Rasulullah dalam hadis. Surah Al-Fatihah dia syifa'un min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Makanya, benar, Umar Al-Bayham, Umar Al-Jaham, pernah ada orang datang minta jampian untuk atau Umar ngomong, kamu baca sebenarnya, buat dia baca Fatihah, saya yakin. Nah, saya yakinnya ni, kalau tidak makin yakin, ya sudah, At-Talu'an 30 juz baca dari banyu, mulut berbuih, tak berkah juga. Kalau kita yakin, baca Bismillahirrahmanirrahim, baik. Yakin, kalau di situ ada nama Allah dan menyebutkan dua sifat yang mulia dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita yakin, kalau tak yakin, ya, alhamdulillah, duduklah, 40 di kuburan tutup, tak jadi juga. Kalau yakin, duduklah kita di kuburan yang biasa, kita yakin ini orang soleh, jadi dengan keyakinan kita. Dikatakan, Al-Fawaid, ala-qadar aqaid, fawaid, keuntungan bakal kita dapat tergantung akidah keyakinan kita terhadap sesuatu tersebut. Nah, di sini Rasulullah mengatakan surah Al-Fatihah disebut dengan asy-syifa. Nanti kita boleh masyaallah. Memang lisan itu berbeda. Lisan itu berbeda. Lisan ahli zikir, lisan yang banyak menggunakan lidah untuk maksiat, wala untuk riba, wala namimah, atau digunakan untuk gil-gol, ngomong tak kata keluhan. Banyak diam, tidak diam dia berzikir. Nah, orang lidah macam ni berkah. Bolehlah, tak ada anggur ustaznya. Kalau kita tengok ada sebe ataupun belum sebe di kampung kita, orangnya tak banyak kelakar dia. Garunya solawat tu, zikir tu, tak usah dia nak nyebrang lagi ustaz pulang. Pakai rumah kita, pakai ke banyu, tolong baca kok. Oh, kami ada baca. Tak ada pokoknya baca Al-Fatihah. Yakin kita. Kenapa? Luar biasa lidahnya berkah. Berkah lidah orang yang banyak zikir, banyak paling macam bulan puasa ni. Dengan habis pulang tu setiap malam 10 juz tu kan. No, hebat ini 10 juz tu kan. Pakailah, minta doa, minta berkah. Bagaimana ceritakan, jangankan orang doa. Seorang Muslim lidahnya pasti berkah. Ceritakan seorang sufi, seorang alim, soleh pernah lewat suatu perjalanan di suatu jalan. Jalan itu biasa ada budak-budak muda, budak-budak nakal, ahli fasik. Duduk di situ dengan perbuatan mereka yang naudzubillah, yang buruk. Jadi orang soleh ini sengaja lewat situ untuk mendoakan mereka. Dan kalau ada kesempatan untuk nasihati. Dia minimal niat aku akan mengucapkan salam kepada mereka yang mau salam itu doa. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab, ada yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Ya haula dan itu dia dalam keadaan waflahnya mereka sila waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar yang jawab pakai syekh dari itu. Bang soleh pasti pakainya mulai ngomong ada sikap naudzubillah uang daripada di antara mereka muslim galau, fasik tapi ahli maksiat. Ngeludai dia. Dirudainya. Dia jadi jalan sama murid-muridnya. Kau jadi nggak boleh diludahin, kamu tahan jangan. Ludah di muka mbaknya, usapnya ludah macam itu makin wangi, usapnya sekujur badannya. Bingung muridnya, ya syekh, ada usap, ini ludah. Wallah ya, dia ngomong sama murid, wallah. Amat tak takut anak kat yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fi umri. Apa kamu tak yakin kalau dia pernah bersyahadat sekali seumur hidupnya pasti pernah. Nah dengan sekali bersyahadat itu kamu yakin ludah dia berkah. Ini luar biasa. Seorang wali, seorang saya sampai dia punya pandangan husnuzon sama manusia sampai macam itu. Apalagi yang memang semayangnya, zikirnya, nah padahal kita tak punya husnuzon. Ini orang soleh sampai dia yakin lu dari kau pasti pernah bersyahadat walaupun sekali seumur hidup dia. Pasti nyebut nama Allah walaupun sekali. Nah, sekali nyebut nama Allah itu dia yakin itu berkah. Kalau kita yakin membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lidahnya bakal diharamkan Allah dari api neraka. Apalagi yang maju tiap hari 1000 kali baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, ini kan kadang-kadang jauh dari kita, kurangi kita husnuzon. Makanya di sini sunahkan makan bareng-bareng senampan.
yang ambil bekas kawan tadi itu berkah. Tangan aidin nas muslim itu berkah. Jadi Fatihah disebut dengan asy-syifa atau syafiyah. Makanya itu ada Fatihah kita bacalah doa dewek. Jangan bingung-bingung asal habibah Allah. Ini penting kita yakin dan lebih lagi kita jagalah dari kita mulut kita ini jadi ngomong-ngomong tidak keluar apalagi yang diharapkan Allah. Yang enggak keluar jangan. Itu dari omongan. Juga dari makanan yang syubhat atau yang makruh kita lindungi kita lidah kita. Jadi kalau model kepepet keluar kita sakit, anak sakit, tak ke dokter jam 2 tutup kalau yang obat resep dapat obat apotek di muka, tak usah bingung ambil banyu. Ada banyu Zam-Zam sudah lebih cukup. Kata banyu Zam-Zam banyu biasa jadilah. Apa kata Allah tadi? Kamu tuh baca nyampi dewe, baca Fatihah, saya yakin. Nah, kita baca dari bagi baca Fatihah. Dia Bismillah, insyaallah jadi obat yakin kita. Apalagi Fatihah itu ummul Quran dikatakan syafi. Syifa dikauli alaihi salatu wasalam sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan hiya syifa'un li kulli da'. Suratul Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit zahir, penyakit batin. Kita baca Fatihah. Boleh kita tutup dengan doa Allahumma inni as'aluka bi haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi haqqi man unzila ilaihi al-Fatihah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkah suratul Fatihah. Bisir dan sir rahasia surah Fatihah wa bi haqqi man unzila ilaihi al-Fatihah. Dan dengan berkah siapa yang kau turunkan dari surah Al-Fatihah artinya Rasulullah SAW. Sebenarnya dengan cukup dengan salah sikap dengan sir Fatihah cukup, dengan surah Fatihah cukup, atau apalagi dengan berkat Rasulullah cukup. Dan di sini digabungkan ulama salaf kita mengajarkan sampai 3 itu. Bi haqqi Fatihah isfi, sembuhkanlah ya Allah wala dihada. Berkat dihada ma dengan berkat ini banyu ini obat, ini Fatihah berkah ya anakku sembuh. Kita tiup ke dekat banyu. Nanya bertiup kan itu baca juga dengan cara yang seperti itu. Jadi kita baca sebagaimana sahabat radhiyallahu anhu yang kita baca hadis-hadis yang kemarin itu dia tak ngerti apa-apa, cuma diminta baca Fatihah disembuhnya atau sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fatihah juga disebut dengan sab'ul matani. Nah, ini sering kita dalam bacaan sudah kita baca Fatihah dalam disebutkan ya Allah sallallahu alaihi Fatihah wa sab'il matani wal Qur'anil azim. Apa arti sab'ul matani? Sab'ul matani itu apa artinya? Di sini sebutkan diajarkan sama kita oleh beliau menjelaskannya. Apa makna? Karena sab'ul ayat, sab'ul matani, sab'ul itu ayat, 7 ayat. 7 ayat. Sebagaimana kita tahu masalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Ini kalau kita yang mengikuti mazhab yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari sab'ul matani. Kalau yang katakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surah Al-Fatihah, maka dia ayat yang ke-6 itu dari siratal ladzina an'amta 'alaihim titik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Itu menurut yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Fatihah tapi dari Alhamdulillah. Karena Fatihahnya tetap disebut sab'ul matani juga, tetap 7 juga hitungannya. Jadi dia ngitung dari ghairil maghdubi itu hitungan ayat yang lain lagi. Dinamakan sab'ul matani karena sab'ul ayat bittifaq, karena 7 ayat secara kesepakatan seluruh ulama dari zaman Rasulullah sampai kita sekarang mereka mengatakan bahwasanya 7 ayat surah Al-Fatihah tidak kurang. Lakin man adda bismillah ayat minha ja'ala sabi'a siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila akhirih. Akan tetapi bagi yang mengatakan 7 ayat itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu sampai selesai itu ayat yang ke-7. Wa man lam ya'uddaha ayah, adapun yang tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim tidak dimasuknya dalam hitungan surah Al-Fatihah, maka dia sampai yang ke-7 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7-nya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim titik itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, itu ayat lain lagi yang ke-7. Makanya walaupun kita mazhab Syafi'i kita menggunakan meyakini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1, ayat pertama. Nah, disunnahkan untuk tidak memutuskan. Kalau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan diputuskan karena kita kehabisan napas dan iyyaka na'budu kita napas baru sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun mazhab Syafi'i tidak bersalah hal itu. Boleh, cuma bagusnya disambung. Karena itu satu ayat. Wakaf itu wakafnya boleh, tapi bukan wakaf yang dilarang. Boleh, tidak merusak makna. Tapi kalau menurut
madhab kalau Salafi Hambali yang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan itu Fatihah Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk, karena itu penggalan dari setiap ayat awal dari setiap surah dari Al-Quran, maka dia mengatakan memang itu putusnya di Siratal ladzina an'amta alaihim, titik itu satu ayat, ghairil maghdubi alaihim itu ayat yang lagi. Wa qalu ba'dhum al-mutanna fi kulli rak'atin fihi tajuz. Li'annaha dikatakan sab'ul matani. Kenapa disebut matani? Matani li'annaha tutanna fi shalah, karena dia diwajibkan. Matani itu sesuatu yang wajib. Tutanna yang diwajibkan di dalam salat. Ayat tikrar makna juga dia diulangi, terulang. Dalam Fatihah setiap rakaat dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Makna tutanna di situ. Bi antara fi kulli salat wa fi kulli rakaat. Dibaca di setiap salat pasti baca Fatihah. Pasti baca Fatihah, termasuklah salat jenazah. Dan dia setiap rakaat dibaca. Wa qalu ba'dhum, ada yang mengatakan makna matani situ sabul matani fi kulli rakaatin fihi tajuz. Yaitu setiap rakaat dia diperbolehkan. Wa hiya makkiyah. Ini surah Fatihah turunnya ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan turun 2 kali. Pernah turun di Mekah, pernah juga turun di Madinah. Itu 2 pendapat. Qala Mujahid di Madinah, wa qila nazalat marratain, ada yang mengatakan turun 2 kali. Marrah di Makkah hina furidatis shalat, ketika diwajibkan salat, saat Isra Mi'raj diwajibkan salat, turun ini suratul Fatihah di Mekah. Nah, ada yang mengatakan lagi turun 2 kali, kapan? Di Madinah. Kapan terjadinya? Di bulan Sya'ban, ketika terjadinya tahwilul kiblah, perpindahan kiblat, tadinya kiblat ke Baitul Maqdis, pindah ke arah Ka'bah. Itu kurang lebih kalau salah 16 bulan atau 18 bulan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Di bulan Sya'ban terjadinya, saat nisfu Sya'ban itu terjadi namanya tahwilul kiblah. Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis, atau ada perintah dari Allah untuk kembali mengarah ke arah Ka'bah. Jadi ada pendapat ada yang mengatakan 2 kali turunnya. Wal awal al-aswar, pendapat yang pertama yang mengatakan turun di Mekah, itu yang paling kuat pendapat. Wa qala Busair wa qala al-Baydawi, Imam Baydawi dalam kitab tafsirnya, wa qad sahha anha makkiyah, yaitu benar surah ini turunnya di kota Mekah. Wa laqad atainaka sab'an minal matani wa hiya makkiyah bin nas. Bagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Walaqad atainaka, telah kami datangkan kepada Musa sab'an minal matani, yaitu 7 perkara daripada surah Al-Fatihah itu. Itu ayat ini turun di Mekah. Wa arada bin nasis sunnah, faqad thabata dzalika inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala as-sahabah fil Qur'an khususan fil nuzuli lahu hukmul marfu' wa Qur'anul 'azim wal nur wal ruqyah. Dinamakan juga sab'ul matani wal Qur'anul 'azim. Dinamakan juga surah Al-Fatihah, Al-Qur'anul 'azim, wal nur disebut juga nur dengan cahaya seperti cahaya, wal ruqyah disebut ruqyah, wa suratul hamd disebut juga dengan suratul hamd, wa suratul syukur disebut juga dengan doa, wa ta'limul mas'al, dan lain-lain daripada nama suratul Fatihah. Wa ta'limul mas'alah listimaliha ala dzalik, dan juga disebut dengan ta'limul mas'alah, yang membukakan permasalahan, segala macam masalah bisa dibuka dengan suratul Fatihah karena dia mencakup segalanya. Wa suratul munajat disebut juga dengan sebutan suratul munajat, begitu banyak dalam suratul Fatihah. Disebut juga dengan wa suratul tafwid, penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Fatihatul Quran disebut juga dengan suratul Fatihatul Quran. Wa ummul kitab disebut juga dengan ummul kitab. Wa suratul hamdul ula disebut juga dengan suratul hamdul ula, wal hamdul quswa, dan juga hamd penutup. Wa suratul su'al was shalah disebut dengan surat su'al dan juga suratul shalah. Dari khabar sebagaimana hadis Rasul mengatakan, wa sabtus shalah, daripada hadis qudsi Allah mengatakan, aku membagi salat menjadi 2 bagian, sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku, kata Allah. Wa sabtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Nah, disebut salat. Padahal itu yang dijelaskan di sini surah Al-Fatihah. Tapi Allah menyebutkan wa sabtus shalah. Oke, Fatihah disebut juga dengan salat. Wa baini 'abdi nisfain. Fa nisfuha li wa nisfu li 'abdi. Bagi abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Maka disebut juga surat ini surat soal. Tsumma ata bil hadis, kemudian datang kepada hadis Rasulullah SAW. Wa qad taqaddama bin nagal tsumma qala wa qawlu ta'ala bismillah ay malikil a'dham. Makna bismillah artinya dengan nama Allah, yaitu Allah Tuhan yang Maha Agung, Azim. Alladzi la na'budu illa Iyyah, yang mana Allah Tuhan yang tidak ada kita sembah kecuali hanya padanya.
Ar-Rahman ay alladhi amma bi ni'mati ijadihi wa bayanihi jami'a khalqihi. Yaitu Allah yang memiliki sifat Rahman yang telah menciptakan segala macam nikmat-nikmatnya secara umum, secara keseluruhan, ijadihi mendatangkan daripada nikmat-nikmat tersebut kepada seluruh makhluknya. Asfalihi wa a'la, yaitu dari yang bagian bawah ataupun atas semua, wa adna wa aqsa, baik itu yang paling jauh ataupun paling dekat, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah secara umum. Yang dikatakan sifat Rahman ini sifat Allah kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Kafir, muslim, taqi, soleh, fasik, toleh, semuanya dapat nikmat. Itu daripada sifat Rahim, Rahman ya Allah. Adapun sifat Rahim ini sifat khusus yang Allah berikan dari kasih sayang kepada orang-orang yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khassa min bainihim ahli wuddihi bi ridha. Ayat min al-Fatihah itu Allah khususkan kepada hamba-hamba yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. برضا آيات من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وعليه زرات مكة والكوفية وفقهاء وهما وابن المبارك والشافعي وقيل ليس منها. Yani termasuklah Bismillahirrahmanirrahim tadi daripada bagian surat Fatihah sebagaimana pendapat daripada ahli Makkah dan juga ahli Kufah dan juga daripada kebanyakan ahli qiraah termasuk Ibn Mubarak dan Imam Syafi'i yang menegaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat resmi daripada surat Al-Fatihah. Bukan hanya ayat di awal setiap surah, tapi dia memang bagian dari surah Al-Fatihah. Wa qila laysat minha. Ada pula yang mengatakan bahwa bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi dia merupakan awal dari setiap surah. Sebagaimana kita lihat di Al-Quran, setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi qurra'ul Madinah, sebagaimana itulah pendapat para ulama Madinah wal Basrah dan juga Syam atau Syria, wa faqahu wa fuqaha'uhu dan juga para ahli fikih. Jadi tempat tersebut. Dan juga Imam Auza'i wa Malik dan Imam Malik mengatakan berpendapat bahwasanya suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada bagian suratul Fatihah. Jadi mereka langsung membaca dari Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yadullu lil awwal ma ruwiya. Adapun pendapat yang menguatkan bahwasanya Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah daripada hadis Rasulullah SAW. Marwi annahu sallallahu alaihi wasallam adda al-Fatihah sab'al ayat. Rasulullah menghitung surah Fatihah jumlahnya 7 ayat. Wa adda dan menghitung termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bagian daripadanya. Termasuk ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam tarikh Imam Bukhari radhiyallahu an. Dan juga riwayat daripada Imam Darqutni an Abi Hurairah dari Darqutni seorang riwayat hadis juga yang sampai hadis ini lewat Abi Hurairah, sahabat radhiyallahu an. Annahu qala, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu baca alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya, maka bacalah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'al matani. Karena dia merupakan ummul Quran dan ummul kitab dan sab'al matani. Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ini tegas dalam hadis ini Rasulullah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu daripada ayat daripada suratul Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masih banyak lagi tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang daripada surah Al-Fatihah ini merupakan awalnya Alhamdulillah. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan dulu pembacaan daripada syarah Ratibul Hadad. Kita akan lanjutkan di sini bacaan kita hadis juga insyaallah taala kita Azkar An-Nawawi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Masyaallah baik hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan daripada bab shaum daripada hadis Adhkar An-Nawawi. Kita dalam kali ini kita langsung sampai bab shaum dulu untuk menyesuaikan keadaan kita di bulan puasa ini. Kemarin telah disebutkan tentang hadis kelebihan atau fadilah bulan puasa dikatakan Rasulullah SAW. Lalu di sini akan dijelaskan yang akan kita baca bersama bab ma yaqul 'inda al-iftar. Bab apa yang kita baca ketika berbuka puasa. Yang punya kitab boleh dibuka halaman 172 atau 191. Barangkali dua cetakannya. 191 atau 172 tentang puasa. Bab ma yaqul 'inda al-iftar. Bab menjelaskan tentang apa yang kita baca ketika kita buka puasa. Ketika kita buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Warwina fi Sunan Abi Dawud dan Nasa'i an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud radhiyallahu anhu dan Imam Nasa'i. Hadis ini datang dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, iparnya Rasulullah. Min kibar sahabat, min kibar ulama sahabat. Iparnya Rasulullah, karena Rasulullah menikah dengan saudaranya Hafsah radhiyallahu anha binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak afdal kalau buka, beliau membaca dhahab ad-dham'an wa tallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini doa, tiga doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalimat. Dhahab ad-dham'an, hilang rasa haus kata Rasulullah. Wa tallatil 'uruq, dan basah kita punya tenggorokan atau urat kita, tenggorokan kita. Wa thabatal ajr, dan mantap atau dipastikan oleh Allah pahala insyaallah. Ini daripada doa Rasulullah SAW. Banyak lagi doa Rasulullah di antaranya. Di sini dengan doa sebagaimana qultu ad-dhamma mahmul akhir maqsud wa huwa al-atash. Maksud dari dhamma itu aus, atash. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum la yusibuhum dham'an. Itu sifat orang di surga, mereka tidak akan merasakan apa yang namanya haus sama sekali di dalam surga itu. Ada pun kita ngapa pegang kaki kan di surga minum. Ya minum karena kepengen. Orang minum dan nunggu haus, benar tak? Minum dan nunggu haus, makan dan nunggu laparnya. Itu. Karena kita insya Allah ya Rabb, Allah hakikatnya dari kita sebelum masuk juga bakal minum dulu dari telaganya Rasulullah. Haus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa minum dari telaganya Rasulullah tak bakal ngas haus sepanjang selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini pernah dibahas oleh ulama. Nah, orang di surga itu kan nak minum juga. Itu ada banyak dari surga, asal dari lapar, dari khamr yang asli surga. Pengen itu kalau haus bukan karena haus. Kalau kita kepengen nikmat itu. Nikmat makan minum di surga luar biasa. Ada budak kecil dengan cerita surga tu makannya lemak, no kaki apa nak buang air katanya. Tak kati buang air. Tak kati buang air wala besar wala abdi wala di aki. Buang air besar wala kecil tak kati. Apa? Kita makan minum itu bakal jadi ingat kita, bukan macam ingat zaman sekarang kita dunia bau. Dia di surga harum lebih harum dari misik. Subhanallah. Luar biasa, ya Allah. Luar biasa. Makan berkeringat, minum berkeringat, keringat keluar, bau minyak wangi lebih harum dari mesir. Tidak keluar dari dua jalur, tidak lagi. Tidak keluar itu. Tidak luar-luar. Mau kita jadi bujang dulu. Bujang ting-ting, mau tiga-tiga. Nomor 3 semua Nabi Allah Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika seorang perempuan datang ngomong Rasulullah dan cerita Rasulullah, dia Rasulullah, ada buah macam aku di surga, tak kate Rasulullah. Nenek nanya Rasulullah, ada buah macam aku di surga, tak kate. Rasulullah nangis. Rasulullah kata, "Mesa, boleh, mesa Rasulullah mesa." Uji Rasulullah, "Iyo kau masuk surga jadi gadis lagi." Oh, senyum sudah jadi gadis lagi. Senang luar biasa. Jadi gadis yang bujang yang keluar jadi bujang lagi. Subhanallah. Subhanallah khaliqun nur, subhanallah khaliqul bashar, subhanallah ya Allah ya Rabbana. Lalu termasuk doa daripada doa ketika putus, ketika buka kata Rasulullah SAW yang sering kita baca. Walau Nabi Sunan Abi Dawud, begitu pun dari Abi Dawud dari Sayyidina Mu'adz bin Zahra radhiyallahu ta'ala anhu balaghahu, telah sampai kepadanya yang bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ila aftar, Rasulullah kalau berbuka puasa beliau membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allahumma laka sumtu Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ada tamam bika amantu.
Di sini doa Rasulullah sama lah, di sini cuma 2 kalimat. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, aku berpuasa dan dengan rezeki darimu aku berbuka. Ya, subhanallah. Lalu doa lain lagi dari Rasulullah SAW ada sedikit tambahan mirip dengan doa yang kedua tadi dari riwayat Sunan Ibn Sunni radhiyallahu anhu sama dari Sayyidina Mu'adz bin Zuhra. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Nah, ini boleh ditambahkan. Alhamdulilladzi a'anani. Segala puji bagi Allah telah menolong aku. Fasumtu sehingga aku berpuasa. Sebagaimana ini doa kita puji Allah, kita mengakui kita mampu puasa berkat Allah yang menolong kita. Makanya kita dalam doa banyak dibacakan oleh ulama dari Allahumma a'inna. Alif pertama, kedua ain. Allahumma a'inna ala siyam wa qiyam wa tilawatil Quran wa ahfadna minal atham wal fitan. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kita minta bantu sama Allah. Untuk ala siyam, untuk bisa puasa, wa qiyam, untuk bangun ibadah. Wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Wa ahfadna minal atham wal fitan, dan selamatkan kami dari dosa dan fitnah ya Allah. Ini bagus belajar doa ini di bulan puasa. Allahumma a'inna, itu kalau kita untuk kami habis buka berdoa aja anak-anak kita kami berdoa Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa ahfadna minal atham wal fitan. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami dalam berpuasa dan juga dalam qiyam itu beribadah, salat sunnah dan lain-lain, wa tilawatil Quran, dan membaca Quran, wa ahfadna, dan lindungilah kami, selamatkan kami dari atham, dari dosa, wal fitan, dan fitnah. Ini kita sudah minta doa sama Allah. Bagaimana Rasulullah yang sempat aku disampaikan kemarin juga dalam hadis Mustasar bil Mahabbah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Untuk aku minta bantu, untuk zikir Allah. Untuk ingat sama Allah, minta tolong sama Allah itulah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan untuk mensyukuri nikmat Allah pun kita minta sama Allah juga. Allah yang bakal memberi bantuan kita untuk bersyukur kepada Allah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan untuk sebaik-baiknya ibadah kepada Allah minta tolong sama siapa? Sama Allah juga. Maka yang akhirnya kita bakal mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Begitulah banyak di antara salaf kita ketika mereka melakukan ibadah mereka dengan khusyuk, dengan hati yang luluh dari Allah, mereka mengatakan Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, hadza minka, ini darimu ya Allah. Wa bika, dan ini pun dari kekuatanmu ya Allah. Wa ilaika, dan aku lakukan kepadamu ya Allah untukmu. Wala haula wala quwwata illa billah illa bik, dan tidak ada daya upaya kecuali dari kekuatanmu ya Allah. Hadza minka wa bika wa ilaik. Ini sering dilakukan oleh salaf kita ketika dia sedekah, ketika dia infak, ketika dia korban, ketika dia melakukan amalan-amalan soleh. Tidak mengukur ini berkat kuat aku, memang aku sengaja malu anak dipacak macam Tuhan ini. Tang kopi buat tak tanggung. Belum tentu kalau tak ada izin kopi manfaat juga. Atau kalau kopi sultan mata melek, tapi mati lampu tak baca juga. Lampu terang, mata melek, perut sakit tak baca juga. Ujung-ujung itu ngomong Allah adalah memang jauh gitu. Perut anak jago, perut tidak sakit. Ya sudah, anak yang sakit, anak tidak baca ngaji juga masih. Ujungnya kita lakukan ya Allah, memang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita tidak bakalan sombong, insyaallah. Taat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dari maksiat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah ngajar kita. Ya tawaduknya Rasulullah dengan berdoa Alhamdulillahilladzi a'ani. Ini doa Rasul, Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah membantu aku sehingga aku bisa berpuasa, wa razaqani fa afṭartu, dan memberikan aku rezeki sehingga aku bisa berbuka. Dalam hadis lain dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, nah ini sepupu Rasulullah, misalnya Rasulullah juga Abdul Ummah, ulamanya para sahabat. Ini sahabat Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Ibn itu banyak namanya Abdullah. Ibn Umar Abdullah bin Umar. Ibn Abbas Abdullah bin Abbas. Ibn Sa'ad Abdullah bin Sa'ad. Banyak Ibn itu banyak Abdullah. Rata-rata sahabat itu namanya. Ini sahabat muda kalau sama dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, itu sahabat-sahabat muda, tapi mereka disebut dengan kibaris sahabat, sahabat pembesar sahabat. Kenapa? Yang kehebatan mereka ilmunya dekat, ilmunya hebat, dan mereka sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa nafa'ana bihim wa jama'ana ma'ahum fi darain. Amin. Allahumma amin. Lalu dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau berbuka, Rasul membaca Allahumma laka sunnah. Ini doa untuk kami. Apa? Beliau nanti Rasulullah baca depan mereka, berarti doa ke kami. Ini bagus kita doa untuk kami. Allahumma laka sunnah wa ala rizqika aftarna wa taqabbal.
Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini boleh kita tambahkan. Kalau kita biasa Allahumma laka sumtu fi kamatu wa rizqi aftartu, tambahi fataqabbal minna innaka samiul alim. Ini doa Rasulullah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, fataqabbal, dan terimalah kami Allah ibadah kami, fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu doa lain lagi dari Rasulullah SAW. Ini doa yang mana di sini pun dalam hadis dijelaskan bahwasanya di saat buka itu memang saat yang sangat mustajab kita berdoa, diterima oleh Allah, tidak ditolak. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah dan juga Ibn Sunni radhiyallahu an Abdullah bin Abi Malika, an Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini disebut dengan Abi Amr bin Amr, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, inna lis-sha'im inda fadrihi la da'watan ma tarud. Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, ketika mereka buka, doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanallah. Makanya kita saling berdoa. Berdoa, minta benar-benar. Jangan sampai kita tengok makanan kadang bismillah lupa, dan tidak dijawab, berdoa juga lupa. Blok sudah habis, berdoa baru alhamdulillah. Jika doa itu lain, alhamdulillah. Doa itu buat. Ini doa la turut, kata Rasulullah, tidak ditolak. Ini kesempatan. Tapi yakinlah, yakin Rasulullah, Allah yakin. Ini Rasulullah ngomong. Kita juga ada banyak, sehebat-hebat manusia ada masalah yang tidak baca dia bercanda. Kita kadang-kadang, Masya Allah, ada cucu, ada bini, ada anak atau tidak, ada laki, ada menantu, ada uang, ada tetangga. Yang kita tak baca mau banyak. Pening, ya Allah, susahnya. Mudah ni, ya Allah, gawat kabin sudah, gawat kiai sudah, gawat ini sudah. Masih cak ini tadi, nicau, nakal. Sudah, yakin. Nah, ini kalau berdoa. Jangan pula kita monggo, aku ni bukan ahli ibadah, doa aku terima tidak. Jangan. Jangan pandang kita, pandang kekaruman Allah, kemuliaan Allah. Allah minta, ya Allah berkat, ini kata Rasulullah, ngomong sama Allah. Macam kemarin ada sampaikan ketika sahur kan, Rasulullah sahur puluh barakah, sahur itu semuanya berkah. Rasulullah kita ngomong, ya Allah, Rasulullah ngomong bahwasanya sahur berkah. Aku minta berkah sahur disembuhkan dari penyakit ini dan ini, minta bersihkan hati, sehat ke badan, kalau macam minta Allah. Ini juga kita ngomong sama Allah ketika buka tu, pencemkan hati, mata kita, ya khusyuk, dan maksudnya kita ngomong, ya Allah, bagaimana Rasulullah ngomong bahwasanya di saat buka ini doa kami tidak tertolak. Ya Allah, aku minta, ya Allah, Allah malah cucuku, ya Allah, Allah malah lakiku, ya Allah, Allah malah biniku, jadi bukan jangan, ya Allah. Nah, minta sungguh-sungguh sama Allah, insya Allah. Apalagi kalau kita puasa dari itu ibadahnya banyak, pas bukanya dengan yang halal pula, ini harus usahakan, jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Yang halal usahakan buka yang berkah. Maka insyaallah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan dari itu, ma'furat tidak ditolak, kata Rasulullah. Bahasanya itu Abdullah bin Umar tidak afdal, dan aku mendengar kata beliau, mengulangi hadis tadi juga, siapa Abdullah bin Abi Malika. Beliau mengatakan tadi hadis itu dari Abdullah bin Amr bin As. Aku dengar Abdullah bin Umar, kata beliau, itu kalau buka baca doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmat kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, maka aku mohon ampunilah aku, ya Allah. Ini juga perlu kita panjatkan di saat kita berbuka, termasuk yang sangat dianjurkan banyak oleh Rasulullah. Ketika buka, ketika menjelang buka, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kemudian Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu doa, ini ada hadis yang kita baca juga. Itu sebenarnya nanti ada doa, itu doa ini diminta oleh Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka Rasulullah mengatakan, minta is'aluka, Allahumma is'aluka al-afwa, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itu doa dari Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah, dan juga untuk kita gagal. Kalau kita nemuin Lailatul Qadar, kita dah tahu Lailatul Qadar ini ada hikmahnya, kita tidak tahu. Jadi mintalah setiap malam, setiap pagi dihasilkan Allah, kita meminta. Bisa jadi memang banyak hadis dijelaskan di akhir, tapi bisa jadi awal Ramadan dia datang, bisa jadi pertengahan Ramadan, bisa jadi di malam gelap, bukan di malam banjir. Walaupun memang banyak hadis menjelaskan di malam banjir. Insyaallah masih ada 2 bab lagi yang akan kita baca. Bab mayaqulu idza aftara 'inda al-ghurub, apa yang kita baca ketika kita buka. Selanjutnya bismillah. Minggu depan insyaallah, karena minggu depan Rabu depan itu 17, tanggal 17 puasa, insyaallah taala bi taufiq hidayati
Kalau bagi nak buka, majlis kita buka pembahasan tentang besok perang Badar. Kalau perang Badar jangan diangkat. Kata-kata malam 17 buka nuzul Quran. Kalau ditarik sana perang Badar malah diangkat. Perang Badar yang diangkat. Bukan bagi ngisi kedudukan yang baca di lupakan besar jelas, tapi Al-Quran itu tidak bakal dilupakan. Kita menghadapi tiap hari. Tapi perang Badar ini perang yang mana merupakan terbukanya perjuangan Islam yang hebat. Sampai ahli Badar itu termasuk golongan makhluk Allah yang termulia, lebih mulia dari malaikat. Dan malaikat yang ikut perang Badar itu malaikat yang paling mulia dibanding malaikat yang lain-lain. Perang Badar luar biasa. Sampai kita ditawasulkan oleh ulama kita baik kita daripada asma ahli Badar, nama-nama sahabat perang Badar itu, yang mana mereka ini sudah dicap dalam Al-Quran, ditentukan oleh Allah. Diampun Allah dosa mereka sebelum perang Badar sampai dosa yang kalau terjadi sesudah mereka perang Badar. Luar biasa, makanya luar biasa sahabat Allah mengikut perang Badar itu. Insya Allah kita pikir Allah minggu depan kita buka kisah tentang perang Badar insya Allah. Kita lanjut ketiga tentang bab nayakul indah abdul indah. Nah ini sering kita lakukan. Apa yang kita ucapkan kalau kita buka sama-sama gani, buka sama gani, tak kita diundang atau kita menanggung, terutama ini kalau kita diundang wong, diajak makan. Nah, apa kita ucapkan? Apa terima kasih, jazakumullah khair. Itu sudah bagus. Nah, juga ada doa khusus dari Rasulullah. Dari doa khusus dari Rasulullah SAW yang insya Allah kita bisa amalkan ini. An Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abi Dawud radhiyallahu anhu dalam sanad hadis sahih. An Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, putranya Rasulullah, termasuk kibar sahabat walaupun umurnya masih muda. Dia berkhidmat kepada Rasul dari umur 10 tahun yang dihadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah SAW. Nah, ini jarang terjadi. Belum pernah, mungkin zaman dulu banyak ada orang awak anaknya ke kiai. Kiai aku anakku tunjuk ke kau untuk berkhidmat untuk kau untuk Rasulullah. Saya Anas bin Malik itu dulu umumnya. Ketika orang Madinah berbondong-bondong bawa hadiah untuk Rasulullah, dia tak punya apa-apa. Dia nyinggung anakku inilah yang paling berharga bagi aku. Yang paling berharga itulah yang paling abdul bersedekah itu hadiah untuk Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah, dia ngomong ya Rasulullah, ahli Madinah atakum hadiah, walastu inni hadiah illa hadzal ghulam. Ya Rasulullah, orang Madinah mengajar kau hadiah macam-macam. Aku tak punya hadiah kecuali anak yang paling kusayang. Aku hadiah untuk kau untuk khidmat kepada kau. Jadi kalau ada khidmat khudammu ya Rasulullah. Dari umur 10 tahun sampai Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Anas bersama Rasulullah SAW paling banyak, termasuk beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari 7 orang sahabat, termasuk Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari beliau hadis ini, beliau mengatakan anna Nabi SAW ja'a ila Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah datang kepada Sa'ad bin Ubadah, diundang untuk buka makan di tempat beliau. Baja'a bil khubuz wa zaid. Dalam riwayat katakan beliau menjamu Rasulullah dengan mengeluarkan roti dan zait zaitun, minyak zaitun. Zaitun dimakan di atas. Karena sering dapat cerita itu mereka makan begitu. Kadang-kadang kurma campur minyak zaitun. Jadi macam lalapan. Minyak zaitun itu dimakan begitu. Dalam riwayat lain bukan zait tapi zabib, itu kismis. Membawakan kismis sama roti untuk Rasulullah SAW berbuka. Fa'akala, Rasulullah makan. Orang kemudian sahabat ini pernah Rasulullah makan di rumah dia. Oh, baru nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Rasulullah juga mampu. Lewat mimpi ya Rasulullah. Lewat mimpi jadilah ya Rasulullah. Nikmat luar biasa. Ini sahabat mulia luar biasa. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajin minas surati. Setiap rumah yang kau masuk ya Rasulullah ada untuk lampu. Apalagi itu masuk ya ulama kata nama yang duduk bukunya makan. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Sahabat radhiyallahu anhu. Ajma'in fa'ana bi jamaah wa bidarin amin ya Rabb. Ketika Rasulullah berbuka di rumah dia, Rasulullah beliau diberikan roti sama, ada katakan sama minyak, ada katakan roti sama kismis. Fa'akala, lalu Rasulullah makan. Rumah qala setelah Rasulullah makan, Rasulullah ada afṭara 'indakum sha'imun. Telah makan berbuka puasa uang di rumah kau yang puasa wahai siapa tadi sahabat ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Telah berbuka puasa orang-orang yang berpuasa di tempat kau. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wa sallat alaikum malaikat, dan telah bersalawat malaikat untuk kamu. Ini keberuntungan wong yang nunjuk bukaan, malaikat mendoakan yang bersalawat. Yang kita doakan seperti ini, kalau kita diajak wong buka afṭara 'indakum sha'imun wa akala ta'amakum
al-abrar wa sallat alaikumul malaika. Aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain Anas bin Malik menceritakan karena Nabi SAW tidak aftara indakum da'alahum. Kalau Rasulullah buka di tempat sahabat, tempat wong sanjo buka, maka Rasulullah mendoakan aftara indakum as-shaimun ila akhir sama doa tadi itu. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, hadakumullah. Yang terakhir di sini hadis menjelaskan tentang yang tadi Anas sudah sempat sampaikan. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in alimtu lailatul qadar. Kalau seandainya aku tahu ada tanda ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku baca pada malam hari itu? Qala quli, katakanlah kata Rasulullah, ucapkan kalau engkau merasa ini malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini kalau untuk kita, kalau untuk kami anna. Ya Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Qala hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Qala ashabuna rahimahullah taala istahabu an yukthiru fiha min hadha du'a. Ulama mengatakan disunahkan memperbanyak baca doa ini. Alhamdulillah kita selalu menggandengkan asyhadu la ilaha illallah astaghfirullah as'alul jannata wa a'udzu bika Allahumma innaka afuwwun selalu kita gandengkan. Disuruh memperbanyak istahabu qira'atul Qur'an wa sa'iril adhkar, dan disunahkan di bulan puasa memperbanyak baca Quran dan juga zikir-zikir lain, wa da'watul mustahabbah, dan doa-doa yang disunahkan fi mawadhin syarifah, di tempat-tempat yang mulia. Wa qad sabaqa bayanha majmu'atun wa mufarriqah. Telah kami sebutkan tentang ibadah tersebut, baik bisa ataupun sekarang seluruh anggota syariah Allah. Istahabu an yakuna ijtihadu fi yawmiha ka ijtihadihi fi lailatiha. Hadza nass. Nah, di sini dikatakan hendaklah kita bersungguh-sungguh menjadikan siang malam itu sama. Kalau siang kita nahan diri dari tidak banyak kelakar, tidak banyak ngomong macam tidak ingat maksiat, malam juga macam itu. Kita ni kadang-kadang salah. Sudah malam apa nak dijingoknya, apa nak dia ngomongnya. Nah, begitupun ibadah. Dia mengatakan malam sama dengan siang. Kalau malam kita banyak semayang ibadah, siang juga banyakkan ibadah. Jadi samakan dalam segi ibadah, kita samakan siang sama malam banyakkan. Dalam nahan hawa nafsu, siang malam kita samakan. Terus kan kita kadang-kadang ngasuh puasa setahari benar kita sehari. Apa sehari siang baik, malam tak puasa sudah. Memang tak puasa, tapi dikatakan puasa memang boleh makan, tapi anggota badan tetap puasa. Seharusnya macam itu. Nah, disunahkan ulama mengatakan kita menjadikan malam siang kita banyak ibadah. Fahala syiar sahih, inilah merupakan syiar atau suatu simbol orang-orang saleh wa ibadullah arifin, dan mereka para ibadullah yang arifin, para aulia Allah. Bila taufik wallahu a'lam bissawab. Kita sampai di sini kita cukupkan, insyaallah sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingat waktu sudah pada waktunya, sebenarnya kalau kita menyampaikan satu bahas lagi, tapi waktu tidak jauh. Insyaallah pada kesempatan lain kita buka insyaallah. Ada aku lakukan astagfirullah dari walidina wa lillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana والحمد لله بالبدء والتناهي.
وسلم ترسل كما أمر حضرة الرسول والسلام صلى الله عليه وسلم عن بيت وزوجه وذريته وصالح وأحوال الأصحاب أجمعين دعوة أبو ياسر بن قلب مشاهد الأرض ومسلوس أبو الأذن بن عبد الله بن محمد الحداد وأصول وأخرج من الأذن بن علي بن أحمد بن حسن بن عبد الحداد إمام الأول قول أبو صالح بن قلب أن أسماء في هذا النظام ثم إدارة الصالح حدثا هذا البيت بن حبيب محمد بن محسن السداد وإلى أرواح والدينا وزيد أموات الأموات والمسلمين أجمعين قال القسم دون عن الفريق خاصة أن الله يكفر من المسلمين برحمته أن الله يعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أرواحهم علومهم كرامات في الآخرة أن الله يبارك لكم في هذا الشهر العليم تكرم عليكم العظيم أن الله يعين وإياكم في الصيام والرياض والتلاوة المكرمة يحفظ وإياكم في الكتاب والمعروف بالبطن وفقد العالم الذي يكون صالحا ونبو أصحابنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منكم. Masyaallah Alhamdulillah sedikit menyampaikan undangan peringatan haul Sayyidatina Khubairah Khadijatul Kubra wal Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki atau Habib Abi Al-Maliki. Insyaallah akan kita adakan berbarengan keduanya di Pesantren Lubang Bukti. Insyaallah hari Minggu malam Senin, Minggu sore. Acaranya buka bersama, jadi acara mulai pada asar jam 4 itu sudah kita mulai sampai nanti buka bersama dan asya pada salat. Ayat Senin malam Selasa, kita Minggu malam Seninnya jatuhi selama sekali. Kalau dulu, jadi habis asar mulai Minggu.